Pemain berlabel Timnas Indonesia yang belum laku di BRI Liga 1. 3 bintang Timnas Indonesia saat juara Piala AFF U23 2019 yang hilang. Tijani Reijenders, gelandang berdarah Indonesia gabung AC Milan. Sebelum kita ke pembahasan, mohon subscribe channel ini dan klik tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar sepak bola Timnas Indonesia yang terupdate tiap harinya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Pemain berlabel Timnas Indonesia yang belum laku di BRI Liga 1. BRI Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 memasuki pekan keempat. Namun, 3 pemain berlabel Timnas Indonesia ini masih belum mempunyai klub. Siapa saja, berstatus sebagai pemain yang pernah membela Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ternyata tidak menjamin pemain untuk bisa mendapatkan klub dengan mulus. Siapakah pemain beratribut Timnas Indonesia yang belum laku di BRI Liga 1? Yuk simak ulasannya. Andik Firmansyah. 3 tahun kebersamaan Andik Firmansyah dengan Bayangkara FC harus berakhir pada akhir musim lalu. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak memperpanjang perjanjian. Andik, yang pernah mendapatkan julukan Lionel Messi dari Indonesia itu, masih belum memiliki klub. Padahal, pemain berusia 31 tahun ini mempunyai modal 30 penampilan dengan Timnas Indonesia. Zulfiandi hampir menghilang selama setahun karena cedera putus ligamen lutut pada 2022. Setelah sembuh, gelandang berusia 27 tahun itu meninggalkan Madura United. Zulfiandi tidak tergantikan di lini tengah Timnas Indonesia pada tahun 2018 sampai tahun 2019 dengan catatan 10 pertandingan. Namun, statistik itu belum mampu mengundang keseriusan klub BRI Liga 1. Irfan Bahdim, penyerang dengan 40 caps dan 11 gol di Timnas Indonesia itu tidak masuk skuad Persis Solo untuk musim ini. Bahdim telah memperkuat Persis sejak 2021. Pada musim lalu, pesepak bola kelahiran Amsterdam, Belanda, ini hanya 11 kali menjadi starter dan 9 kali masuk dari bangku cadangan. Tijani Reijenders, gelandang berdarah Indonesia gabung AC Milan. Gelandang asal Belanda berdarah Indonesia, Tijani Reijenders, selangkah lagi akan resmi bergabung dengan AC Milan setelah tiba di kota Milan dan akan menjalani tes medis. Dikutip dari Football Italia, Reijenders sudah menerima tawaran dari AC Milan. Gelandang 24 tahun itu disebut akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun setelah lolos tes medis. AC Milan disebut harus mengeluarkan dana hingga 20 juta euro untuk merekrut Reijenders dari AS Alkmaar. Ex-pemain Timnas Belanda U20 itu disebut akan mendapat gaji 1,7 juta euro per musim di Milan. Reijenders merupakan gelandang kelahiran Zwolle, Belanda, tanggal 29 Juli tahun 1998. Reijenders memiliki darah Indonesia, Maluku, dari sang ibu. Reijenders pernah masuk radar Sintayong untuk menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Namun mantan pemain PEC Zwolle itu menolak tawaran memperkuat Timnas Indonesia pada Februari tahun 2022. 3 bintang Timnas Indonesia saat juara Piala AFF U23 2019 yang hilang. Timnas Indonesia sukses meraih gelar juara pada ajang Piala AFF U23 2019 lalu. Namun, gelar juara tidak menjadi jaminan bagi para pemain asuhan Indra Syafri tersebut untuk punya karir yang gemilang. Namun, ada beberapa pemain yang punya nasib tak cukup beruntung. Cedera membuat mereka harus hilang dari peredaran. Ada juga pemain yang hilang karena performa yang terus merosot sehingga sulit mencari klub. Siapa saja pemain yang hilang dari skuad juara Piala AFF U19 2023? Yuk simak ulasan. Marinus Wanuar. Marinus menjadi top skor Piala AFF U23 2029 dengan catatan 3 gol. Marinus memborong gol Indonesia ketiga menang 2-0 atas Kamboja pada laga fase grup. Marinus cukup sering berpindah tim setiap musim. Terakhir, dia masuk dalam skuad Persela Lamongan di Liga 2 2022/2023 lalu. Belum ada informasi lebih lanjut soal klub yang diperkuat Marinus pada musim 2023/2024. Nurhidayat Haris.
Pada laga final, Nur Hidayat berduet dengan Bagas Adi di jantung pertahanan Indonesia. Mereka bermain sangat solid dan menjadi kunci dari kemenangan skuad racikan Indra Syafri. Nur Hidayat sempat bermain untuk klub Liga 2, PSG Pati, kini Bekasi City FC. 2 musim terakhir, namanya tercatat sebagai bagian dari skuad Bayangkara FC. Hanya saja, Nur Hidayat sangat jarang mendapat menit bermain. Dili Keraf terlihat menjanjikan ketika promosi ke tim utama Persib pada 2017. Dia mampu bikin 5 gol dari 23 laga, mayoritas sebagai pemain pengganti. Akan tetapi, setelah itu karirnya redup. Dili Keraf kesulitan mendapatkan level terbaiknya, termasuk ketika membela Persita pada musim 2021-2022. Pada musim 2022-2023, Dili Keraf tercatat bermain untuk klub Liga 2, PSD Deli Serdang.